Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan nama saya Rizky Jaljabila, Ninja 500 190 120. Saya dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Kedokteran. Baik, di sini saya akan membawakan karya tulis ilmiah, yaitu pengaruh narkoba bagi kehidupan remaja. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan. Sebelumnya kita harus mengetahui narkoba itu sendiri. Menurut WHO, narkoba adalah semua zat padat, cair maupun gas yang dimasukkan ke dalam tubuh yang dapat merubah fungsi dan struktur tubuh secara fisik maupun psikis. Ya, tentunya tidak termasuk air, makanan, dan oksigen, di mana air, makanan, dan oksigen itu dibutuhkan oleh tubuh untuk mempertahankan fungsi tubuh secara normal. Ada beberapa jenis narkoba, diantaranya yaitu narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Bahaya narkoba bagi remaja, yaitu penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang lainnya itu di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat maraknya. Penyimpanan perilaku generasi muda tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini. Ada beberapa hal yang perlu ditekankan di sini. Akibatnya itu generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan karena mereka itu mengkonsumsi narkoba. Sasarannya itu dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu usia dari umur 11 tahun sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak-anak didik kita kapan saja. Narkoba singkatan dari narkotika dan obat-obat terlarang, sementara nafza itu merupakan singkatan dari narkotika, alkohol, dan zat adiktif lainnya. Kedua istilah tersebut sering digunakan untuk istilah yang sama, meskipun istilah nafza lebih luas lingkupnya. Narkotika berasal dari 3 jenis tanaman. Ingat ini, yang pertama ada candu, ganja, dan koka. Bagi teman-teman ada yang memiliki saudara sanak maupun teman-teman remaja yang mengkonsumsi 3 ini, mungkin nanti bisa dilaporkan langsung karena semakin kita cepat mengatasi hal ini, semakin cepat kita menolong teman kita maupun saudara kita. Bahayanya bagi pelajar di Indonesia itu pecandu narkoba itu sudah semakin pesat dan semakin besar. Para pecandunya sudah saya jelaskan tadi, yaitu di antara 11 dan 24 tahun. Artinya usia tersebut ialah usia produktif. Seharusnya pada usia-usia tersebut, remaja-remaja terdidik dan pelajar terdidik seharusnya itu mampu untuk memberikan inovatif, kreatif, dan solutif untuk negara-negara kita yang sekarang ingin menjadi negara yang maju. Lalu kemudian mengalami ketergantungan. Dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba ini terhadap anak atau remaja itu adalah perubahan dalam sikap, perangai, dan kepribadian. Sering membolos, menurunnya kedisiplinan dan nilai-nilai pelajaran, menjadi mudah tersinggung dan cepat marah, sering menguap dan mengantuk, serta malas, tidak memedulikan kesehatan sendiri, dan mencuri untuk membeli narkoba. Inilah bahayanya narkoba juga. Dapat meningkatkan kejahatan. Kenapa seperti itu? Karena narkoba tidak melihat dari tingkat perekonomian. Semua remaja yang memakai narkoba, baik itu dari perekonomian yang rendah maupun yang tinggi, itu akan kesusahan untuk membelinya karena harga narkoba sendiri itu sangatlah mahal. Untuk referensinya, upaya pencegahan terhadap penyebaran narkoba di lingkungan atau di kalangan remaja sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Siapa lagi yang bertanggung jawab untuk saudara kita semua kalau bukan kita lagi? Adapun upaya-upaya yang lebih konkret yang dapat kita lakukan dalam melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang. Untuk melakukan penyuluhan tentang bahayanya narkoba, pertama penyuluhan, sosialisasi, atau mungkin mengadakan razia mendadak secara rutin. Kemudian pendampingan dari orang tua, siswa, ataupun siswi itu sendiri dengan memberikan perhatian dan kasih sayang.
Selain dari itu juga perhatian dan kasih sayang orang tua itu sangatlah penting. Cara menjaga kesehatan ini mungkin ada beberapa tips. Yang pertama itu selalu membiasakan diri untuk memenuhi kebutuhan vitamin serta mineral pada tubuh, membiarkan diri untuk mengkonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna, tidak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan terlarang maupun juga tidak merokok. Membiasakan diri untuk berolahraga secara rutin minimal seminggu sekali, membiasakan diri meluangkan waktu untuk beristirahat dan jaga pola tidur. Mungkin itu semua akan percuma bila kita selalu mengkonsumsi alkohol, obat-obatan terlarang, maupun kalau bisa tidak merokok. Karena mengkonsumsi alkohol termasuk obat-obatan terlarang itu dapat membuat psikis kita itu menjadi rusak, sehingga kesehatan kita juga bakalan tidak normal. Untuk kesimpulannya, oleh sebab itu semua aktivitas yang dilakukan haruslah didasari pada kebiasaan yang tidak berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak diperkenankan dan akan membawa dampak negatif. Pada narkoba ini sendiri, bagi teman-teman haruslah memperdulikan teman-teman kita yang mungkin sudah terjerumus dalam masalah narkoba. Sekarang tidak ada lagi, saya tidak ingin kebanyakan dari kalangan-kalangan sekarang yang tidak mengkonsumsi narkoba, ataupun kalian tahu teman kalian itu mengkonsumsi narkoba, janganlah menjauh dari mereka. Tapi berubahlah mereka untuk kembali tidak mengkonsumsi narkoba. Bila hal itu sudah diupayakan dengan cara ngomong baik-baik dan lain sebagainya, mungkin bisa lagi kita laporkan ke pihak yang berwajib sehingga dapat memutuskan rantai narkoba itu sendiri. Mungkin saran dari saya, orang tua hendaklah selalu memperhatikan kelakuan dan perubahan perilaku anak. Mungkin alhamdulillah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.